والحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبي شجاع وشراحه خصوصا سيد الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البغا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهم وعنا وأمدنا بأسرارهم وأفاض علينا من بركاتهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab fasyarihuhu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi shalihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih fasal menjelaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika berada dalam sholat. Pada pertemuan yang sebelumnya disampaikan bahwa perempuan berbeda dari laki-laki dalam 5 hal ketika sholat. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud wa yajharu fi mawdi'il jahri wa idza nabahu syai'un fis salati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Pada saat sholat laki-laki disunnahkan agar membentangkan, dalam arti membuat jarak antara kedua sikunya dengan kedua lambungnya. Jadi sikute nalikane ruku' nalikane sujud aja nempel ning lambung, tapi ana jarak. Itu yang dimaksud dengan yujafi. Jadi orang nempel, benggang. Maka dalam Al-Quran dikatakan tatajafa junubuhum anil madaji'.
Jadi orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang ketika umumnya orang tidur, lambungnya, tubuhnya nempel dengan tanah, dengan kasur, dengan karpet, tatajafa junubuhum. Lambung mereka berjarak dari tempat tidur, artinya mereka melakukan qiyamul lail, tidak tidur. Kemudian wa yukillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Pada saat ruku' dan sujud, laki-laki mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Artinya perutnya jangan nempel pada paha, terkecuali wetenge lemu. Iya, ora pengen ditempelaken ya wis nempel kadung lemu. Kemudian yang ketiga, wa yajharu fi maudhi'il jahr. Pada rakaat-rakaat salat yang disunnahkan untuk menyaringkan suara, hendaknya dia bersuara nyaring ketika posisinya sebagai imam atau salat sendiri. Jadi wa yajharu fi maudhi'il jahri ini tidak berlaku kalau posisi dia sebagai makmum. Kemudian yang keempat, wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha. Ketika terjadi sesuatu di dalam salat, apakah dia lupa atau imamnya lupa, orang lain lupa, maka cara untuk mengingatkannya atau memberi kode agar diingatkannya ialah dengan cara tasbih. Namun yang harus dicatat dan diingat betul, ketika melafalkan tasbih tidak boleh dengan hanya niat mengingatkan atau memberi kode untuk diingatkan, tapi harus dibarengi dengan niat zikir. Yang terakhir, aurat laki-laki di dalam sholat ialah organ tubuh yang ada di antara pusar dan kedua lutut. Artinya pusar dan lutut ini tidak termasuk aurat. Namun walaupun bukan aurat, bukan berarti tidak wajib ditutup. Wajib ditutup. Lah kok bukan aurat wajib ditutup? Iya, mimbabi ma la yatimbul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena kita baru bisa sempurna menutup aurat apabila sebagian dari pusar dan lutut itu ikut ditutup. Tapi kalau hanya antara pusar dan lututnya saja yang ditutup, maka ini tidak bisa sempurna dalam menutup aurat. Ketika kita bergerak pasti aurat kita tersingkap sedikit. Maka sebagian pusar dan lutut ini tetap wajib ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu utawi wong wadon iku tadummu ngumpulaken sapa mar'ah. Maknane ngumpulaken niku nempel ba'daha ing sebagiane mar'ah ila ba'din maring sebagian kang liyan. Jadi ad-dhammu itu antara satu bagian dengan bagian yang lain itu bersentuhan, menempel, itu namanya ad-dhammu. Nikah, pengertian atau makna nikah secara bahasa itu diantaranya ad-dhammu, menyatu. Makanya wong kapan sedurunge kawin nggawa awak dewek-dewek, tapi kapan wis kawin dadi siji. Ad-dhammu, ngumpul, menyatu. Maka ketika tidur bareng dengan pasangan pun, walaupun dua tubuh disebutnya bersetubuh. Se itu dalam bahasa Melayu artinya satu, sebangsa, setanah air, setubuh. Nah itu.
Sampai orang Jawa menyebutkan pasangan itu adalah garwa. Garwa itu sigare nyawa. Karena ketika orang sudah menikah, maka pasangannya adalah belahan jiwanya, separuh nyawanya. Nah, itu. Oleh karenanya, saya dalam beberapa khutbah nikah seringkali menyampaikan, penyatuan ini tidak akan mungkin berhasil apabila di antara kedua pasangan tidak membangun satu komitmen yang disebut dengan keterbukaan. Jadi ad-dhammu yaqtadi al-infitah. Penyatuan itu menuntut adanya keterbukaan. Tidak mungkin dua pasang manusia dengan latar belakang yang berbeda, baik latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, bisa berhasil menyatu apabila di antara keduanya tidak ada keterbukaan. Sampai orang mungkin karo batur bisa akrab menyatu kalau tidak ada keterbukaan, masih ada rahasia di antara kita. Makna lainnya adalah al-aqd. Al-aqd itu artinya ikatan. Wal aqdu yaqtadi al-i'tilaf. Ikatan itu tidak akan mungkin menjadi kuat kalau di antara kedua pasangan tidak membangun komitmen untuk apa ya istilahnya, jadi kalau penyatuan itu menuntut keterbukaan, maka ikatan itu baru akan menjadi kuat ketika kedua pasangan itu menjunjung tinggi kejujuran, keharmonisan, ya, al-ilf. Jadi tadummu itu maknanya nempel. Anaman yang hadisnya Kanjeng Nabi diriwayatakan sahabat Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi. Kanjeng Nabi itu, kata Ibnu Abbas, ketika berdoa mengumpulkan kedua telapak tangannya, dhamma bahasanya. Jadi di antara adabnya doa disebutkan oleh Imam Ghazali berdasarkan hadis ini, itu kedua tangan kita di samping diangkat ya. Arani donga itu tangannya diangkat, duduk ditaruh di dhuwure pupu. Lah itu kemudian juga dhamma, dikumpulkan, disatukan antara kedua telapak tangan. Itu di antara adab doa. Wal mar'atu te wong wadon iku tadum ngumpulaken sapa mar'ah ba'daha ing sebagiane mar'ah ila ba'din maring sebagian kang liya. Artinya merapatkan. Jadi wong wadon niku nalikane salat bagian-bagian tubuhnya dirapatkan. Sampai ada sementara ulama yang berpendapat wong wadon nalikane ngangkat tangan takbiratul ihram iku ora aja dhuwur-dhuwur. Aja dhuwur-dhuwur. Cukup hanya sampai di depan dada. Iya, sampai di depan dada. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa takhfidu lan ngalonaken sapa mar'ah sautaha ing suarai mar'ah bihadratir rijali ing dalem sandinge atau ngersane piro-piro wong lanang al ajanibi piro-piro kang liyah. Yang kedua, ketika di sampingnya ada laki-laki lain, makna laki-laki lain adalah laki-laki yang bukan mahram, maka hendaknya wanita itu memelankan suaranya. Walaupun pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat mengatakan suara perempuan itu bukan aurat. Akan tetapi
ulama sepakat bahwa suara perempuan itu berpotensi menimbulkan fitnah. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai suara perempuan, apakah aurat atau tidak. Sebagian ulama mengatakan aurat, sebagian besar mayoritas dan ini pendapat yang kuat mengatakan bukan aurat. Tapi kedua kubu ini sepakat bahwa suara perempuan ini bisa memicu timbulnya fitnah. Apa maning suara enak uangnya ganjen, wah ya fitnah temenanan. Ainul fitnah wis. Kula pernah cerita nalikane durung duwe mobil karena durung pati hajat, anak nembe loro jalan-jalan karo rabi disapa ning wong sengkaduan. Tek sawang sengkaduan ki wong ki prangsa prigel, penasaran tek parek ki ya prigel temenan. Ayu temenan. Iya, dari sengkaduan masya Allah diparti tambah masya Allah. Penasaran sih? Sebab kadang-kadang wong wadon niku sengkaduan ayu masya Allah diparti innalillah. Barang teparti nyata dheweke kenal kula beli kenal. Bakat pernah ngeronkaken pengajian kula ya boh. Nyapa kula hari nyapa ku masya Allah suarai dudumung merdu empuk. Mas Hamid sampai kelalen ning guri sing tek becong ki rabi dhewek. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama bahwa suara perempuan itu bisa memicu fitnah. Nah, kadang-kadang orang pragat tekaning kono. Sampai wis lunga geding masih kekrungu-krungu baik. Ini baru suara merdunya wanita dunia. Anda tidak akan mampu membayangkan bagaimana merdunya suara wanita akhirat. Saya baca dalam Syarah Ummul Barahin, salah satu guru dari Imam Ibnu Athaillah, beliau dinyatakan oleh para arifin sebagai salah satu wali abdal, namanya Syekh Makinuddin Al-Asmar. Salah satu guru dari Imam Ibnu Athaillah. Guru utama beliau adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Namun di samping berguru pada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau juga berguru pada Syekh Makinuddin Al-Asmar. Dan beliau dikatakan minal abdal. Itu pada satu malam Syekh Makinuddin Al-Asmar itu pernah bermimpi. Di dalam mimpinya masuk surga. Ketika dia terpukau dengan keindahan surga, dengan kebun-kebun dan taman-taman surga, kejernihan sungai-sungai surga, kemewahan gedung-gedung tingkat surga, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seorang wanita yang cantik luar biasa. Ketika berpapasan, dia itu minder, tidak berani nyapa, jangankan menggoda. Minder. Iya. Ya. Cari gula sih yang minder keding ya. Lamun gula keding ya orang minder lah. Oh iya. Urusan kan disapen jawab harapan beli ya urusan ningguri. Minder. Lah ternyata perempuan ini dulu yang menyapa. Dan betapa dia kaget karena ternyata wanita yang dia jumpai dalam mimpinya itu ternyata Haura minal huril ain, salah satu bidadari dari bidadari surga. Iku disapa ning bidadari surga. Saking terpukawe, saking kagete, saking takjube, saking wow, sampai tangi. Ari tangiku masya Allah Mas Hamid, setelah mendengar kalimat sapaan dari bidadari surga, iku kapan guru suarai wong, suarai tangga, pemaning suarai rabi dewek. Telung bulan dikuat. Janji misalnya krungu suarai wong, muta-muta langsung. Takoyaan yang kita. Saya jelaskan ke santri ketika membaca kitab itu. Ini bukan hal yang aneh. Contoh sederhananya begini. Misalnya kita menggunakan headset, kemudian mendengarkan nyanyian artis yang suaranya paling merdu.
Kemudian setelah beberapa jam, headset itu kita lepas. Krungu suara tangga ya sampean apa mana lagi ngumbangi anaknya. Kira-kira ning kuping rasanya gatel apa? Nah itu seperti itu. Jangankan Syekh Makinuddin Al-Asman yang baru mendengar sapaan bidadari surga, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam yang bergelar kalimullah, bisa omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Tidak sebentar loh, di kitab dijelaskan Nabi Musa setelah mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala 3 bulan beliau tidak kuat mendengar omongan orang. Kalau dipaksakan mendengar, bukan cuma pingsan, Nabi Musa bisa mati. Jadi ala kulli hal, singarane suare wong wadon niku bisa memicu fitnah. Apa maning kanggo wong sing uripe lahir tahun 60, 70, 80. Ketika televisi nasional itu baru 1. Masih jarang wong sing duwe TV, ngerongokakeni radio, ngerongokakeni tip. Apa maning kapan misalnya cerita ini di pelet, wah wis masya Allah. Sing duwe TV se-RT mung siji iku jejer kabeh. Ngerongokaken. Kita dulu sering penasaran loh, saya waktu kecil, suara penyiar radio, masya Allah suaranya bagus temen. Sampai anak batur pula penasaran. Marek ketika ada temu dengan fans, iku marek. Ternyata ya masya Allah 180 derajat antara ini suara karo wongnya. Jadi dia jatuh cinta mendengar suaranya ketika ketemu dengan orang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kuning ngono. Mangane aturane fikih wong wadon kapan anak wong sing dudu mahram, wong lanang sing dudu mahram niku bacaan-bacaan salatnya dipelankan. Wa idza naba lan ing dalam nalikane mikenani ha ing mar'a apa syai'un suwiji-wiji fi sholati ing dalam salat saffaqat mongko keplok sapa mar'ah. Nah kemudian yang keempat, ketika terjadi sesuatu di dalam salat maka kodenya ialah dengan bertepuk tangan. Dalam hal ini tidak perlu ada niat zikir karena tepuk tangan itu bukan zikir. Jadi tidak perlu niat zikir. Jadi nggak apa-apa niatnya memberi kode itu nggak apa-apa. Hanya saja aturan tepuk tangannya seperti yang sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu punggungnya tangan kanan itu ditepukkan pada bagian dalam telapak tangan kiri seperti ini. Seperti ini, ya. Balik. Jadi punggungnya telapak tangan kiri itu ditepuk dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan kanan. Oke. Wa jami'u badanil hurrati yang terakhir utawi sekabiane awake wadon merdeka iku auratun aurat illa wajhaha kecuali wajah hurrah wa kaffaiha lan epek-epek loro de hurrah. Wal amatu utawi wadon budak iku karrajuli kaya wong lanang ai fil aurati illa wajha kecuali wajahe hurrah wa kaffaiha lan epek-epek lorone hurrah. Wa idza naba sampun wa idza nabalan ing dalam nalikane mikenani ha ing mar'as apa syai'un sujiji fi sholati ing dalam salat safaqat mongko keplok sapa mar'ah wa jami'u badanil hurrati sekabehane awake wadon merdeka ku auratun aurat illa wajah kecuali wajah hurrah wa kaffaiha lan epek-epek lorone hurrah wal amatu utai wadon budak iku karrajuli kaya wong lanang lah anak sebagian kiai menjelasaken wadon ning Indonesia iku ya ada potensi bisa dianalogikan dengan budak. Paling tidak nisful amat lah, separuh budak. Iya. Sebab memang konteksnya keadaannya orang pada karo wadon ning Arab. Jadi lamun misale wentise katon sithik ta rambute
rong iji katon ngono ya wis masih setengah guluwe katon ngono enggak. Oh iya. Wallahu a'lam. Tapi secara fikih seperti itu. No. Saya jelaskan hukumnya yang dituangkan oleh para ulama-ulama fikih bahwa seluruh tubuh wanita yang merdeka itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini di dalam sholat sepakat. Bagaimana dengan di luar sholat? Lah, ketika di luar sholat terjadi perselisihan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali aurat. Tadi nalikane wong wadon nganggo cadar, tapi matanya masih dibolongi, masih katon matanya kan masih kebuka aurat karane. Paham ya? Karena seluruh tubuh tanpa terkecuali. Lah, ada lagi yang berpendapat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, yakni sebagaimana ketika dia di dalam sholat. Wis lah melu singkien baik. Oh iya. Daripada ngukumi wong sa Indonesia 85% wanita yang di Indonesia dosa, terus unggal waktu duduk unggal dina, unggal waktu dosa baik. Lah wis lah masih anak kaule, masih anak pendapatnya, masih anak ulama sing bertanggung jawab yang mengatakan bahwa aurat wanita merdeka di luar sholat sekalipun itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan ada lagi yang mengatakan bukan cuma kedua telapak tangan, tapi sampai lengan, separuh lengan. Ada lagi yang mengatakan dan kecuali kedua telapak kaki. Ana maning separuh betis. Dan ini untuk konteks Indonesia menurut saya pas sekali. Apa maning misalnya wong wadon sing gawe ning sawah matun bangsane. Lah iya kan, masa matun kudu nganggo kaos kaki jan. Lho kan. Betapa repotnya wayang matun nganggo kaos kaki. Karena apa? Karena telapak kakinya aurat. Wal amatu karrajuli. Nah, untuk wanita budak itu seperti laki-laki, yaitu anggota yang ada di antara kedua pusar dan lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Rawang riwayataken niku nggih. Ai idza hasala. Rawat Daraqutni. Rawat Daraqutni apa? Ai idza hasala li imamihi. Syarahil khasyatal fitnah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ning halaman sebelumnya itu syarahnya sudah dibaca semua. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dalil bahwa wanita ketika sholat tadummu ba'daha ila ba'din adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu ketika lewat menjumpai dua orang wanita yang sedang sholat. Marra alam ro'ataini tusalliyani. Kemudian Nabi menginstruksikan. Apa kata beliau? Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Ketika kalian berdua sholat, maka tempelkan sebagian daging pada sebagian yang lain. Jadi maukah merapatkan anggota-anggota tubuhnya.
sikute ditempelaken ning pinggange, nalikane rukuk, nalikane sujud wetenge ditempelaken ning pupuhe. Karena wanita, kata Nabi, itu tidak sama dengan laki-laki. Nah, maknanya apa? Kanjeng Nabi ana wong lagi sholat diomongi, ya ora apa-apa, ngupahi pengarahan. Jadi jangan kemudian beranggapan uang nalikane sembayang iku celenge ning Gusti Allah, celenge ning sembayang be ora kelingan apa-apa. Muniye kuwen arane khusyuk. Khusyuk kudu mekono. Ari khusyuk ku anteng. Sampeyan sembayange anteng, ora dolanan, ora celingukan, ku narane khusyuk. Atiye fokus, namun bukan berarti tidak atau lepas begitu saja dari lingkungan dan sekitarnya, tidak. Sebab sementara ini masih ada yang menjelaskan khusyuk itu wong kapan sembayang beli kelingan apa-apa, keluarnya khusyuk. Bahkan masih kelingan apa-apa berarti dorong khusyuk. Bukan seperti itu. Siapa sih sing sembayangi luwih khusyuk daripada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhum akhsyak min Rasulillah. Siapa yang lebih khusyuk daripada Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi nalikane sembayang, satu riwayat menyebutkan sembayang asar. Iku Kanjeng Nabi sembahyang orang kayak biasa, lebih cepat dari biasanya. Setelah salam kemudian beliau bergegas menuju rumahnya, masuk kamar. Tidak seperti biasanya, zikir dulu. Kemudian setelah apa yang perlu dilakukan selesai, beliau kembali ke masjid. Sebelum para sahabat bertanya, beliau menyampaikan bahwa mungkin kalian melihat keanehan padaku saat ini yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Sebetulnya pada saat sholat tadi saya teringat di kamar itu masih tersimpan uang yang mestinya saya bagikan. Dan sekarang ini sudah asar. Saya tidak mau jangan sampai ada uang yang harus dibagikan menginap di rumah saya. Berarti Kanjeng Nabi kelingan duit beli gunggung sembahyang. Kelingan. Riwayat sahih yang lain menyebutkan Kanjeng Nabi ketika di tengah sholat mendengar suara tangisan anak kecil, maka khaffafa sholatah. Kanjeng Nabi langsung mempercepat sholatnya. Kenapa? Untuk menenangkan anak yang menangis tersebut. Tadi Kanjeng Nabi anak bocah cilik nangis ya krungu Kanjeng Nabi. Uang kapan sembahyang sampai kelingan apa-apa. Katakanlah kelingan ini Gusti Allah baik, kun arani duduk khusyuk, arane fana. Jadi kalau kesadaran itu hilang, itu namanya fana, bukan khusyuk. Dan di atas fana itu ada namanya fanaul fana. Fanaul fana itu artinya kita tidak sadar sampai pada diri kita bahwa kita ada dalam posisi fana pun kita tidak tahu. Jadi fana anil fana. Tapi semono ku ora hebat. Kanjeng Nabi malah menganggapnya sebagai sesuatu dan keadaan yang perlu diistighfari. Masya Allah, coba. Kanjeng Nabi setiap hari mengalami kondisi fanaul fana. Dalam hadis beliau menyatakan li waqtun la yas'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Setiap hari saya itu ada waktu yang saya tidak berinteraksi dengan siapapun. Malaikat tidak bisa mengganggu saya. Jangankan malaikat junior, malaikat muqarrab sekalipun, malaikat senior sekalipun, manusia, makhluk Allah, semuanya tidak bisa mengganggu saat itu. Kenapa? Nabi di saat itu hanya fokus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam bahasa hadis disebut innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hatiku ini mengalami ketertutupan. Ketertutupan di sini bukan seperti
tertutupnya hati kita dari mengingat Allah, justru tertutupnya kanjeng Nabi itu adalah ghainul anwar, dipenuhi dengan kilauan nur-nur yang membuat Nabi itu hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menganggap keadaan ini perlu diistighfari. Kenapa? Karena beliau itu Rasul. Rasul itu harus berinteraksi dengan manusia, harus berinteraksi dengan makhluk, dengan manusia. Beliau diutus itu rahmat bagi semesta alam. Sampai ada sedikit waktu beliau tidak mengingat alam, maka beliau menganggap ini kondisi yang patut untuk diistighfari. Maka kanjeng Nabi sedina sewengi ora kurang istighfar ping 100. Riwayat lain menyebutkan 70 kali. Itu tuh mesti mengistighfari kondisi itu. Maka sing sempurna, sing luwih dhuwur itu bukan fanaul fana, tapi bako. Bako itu saya sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Itu beliau memberikan penjelasan yang mudah. Pokoknya bako itu apa maknanya? Maknanya bako itu ketika makhluk tidak bisa menjadi penghalang kita dari Allah, dan ketika Allah tidak menghalangi kita dari makhluk. Ketika nyakseni makhluk kan dielingi Gusti Allah, kabeh kodok kodari Gusti Allah, kabeh pekerjaan Gusti Allah. Ketika kita eling karo Gusti Allah, ya tidak kemudian serta merta kita lupa dengan makhluk. Karena apa? Allah pun dalam setiap keadaan, kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu melakukan pekerjaannya. Allah itu melestarikan dan mengimplementasikan kodok kodarnya kepada makhluk. Maka dua-duanya diingat. Makhluk tidak menghijab kita dari Allah, Allah tidak menghijab kita dari makhluk. Itu bako. Mana wali sampai blieling anak rabi. Kalau memang iya kondisinya seperti itu, maka mereka lah yang di kitab-kitab disebut dengan wali majzub. Wali majzub itu dalam pandangan orang-orang sufi itu naqis, kurang. Karena Nabi Rasul itu tidak seperti itu. Nabi Rasul itu ya kayak ulama, normal, berinteraksi dengan makhluk, tapi hatinya dengan Khaliq. Zahiruhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'al khaliq. Zahirnya dengan makhluk, tapi hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sempurna. Makanya sampai dikena tiru wali majdzub. Kan sih mungkin majdzub, sampai yang niru-niru majnun, duduk majnun. Maka di kitab-kitab sufi itu dijelaskan wali majdzub itu yutabarraku bihi wala yuqtada bih. Hanya boleh diambil berkahnya. Mungkin sampean perlu jaluk didongakaken, tapi tidak boleh diikuti. Mutlak 100% tidak boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kita kembali. Jadi khusyuk itu bukan kita tidak mendengar suara-suara yang ada di sekeliling kita, bukan kita tidak melihat apa yang terjadi di depan kita, bukan. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Wanita di dalam sholat hendaknya merapatkan bagian-bagian tubuhnya pada bagian yang lain dan memelankan suaranya ketika ada laki-laki yang bukan mahram. Bagaimana kalau ada wandu? Wandu itu bahasa Arabnya khunsa. Khunsa itu bukan banci. Sebab kita mengartikan banci itu ya laki-laki yang berlagat perempuan. Disebut juga waria, wanita pria. Cari bahasa wong daerah Duku Puntang, Balet Cengkowat, Sindang Mekar Punduan sih muni donat dhuwur wonten ngisore sunat. Bukan itu. Khunsa atau wandu itu adalah orang yang memang memiliki dua alat kelamin. Saya baca di kitab, makhluk Allah yang memiliki dua alat kelamin itu Abul Jam, iblis, bapaknya jin. Kemudian manusia, binatang diantaranya kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab yang mengalami kondisi
bisa memiliki dua alat kelamin itu sapi diantaranya. Jadi sapi ku ana sing khunsa. Nah, kapan ana lanang sing dudu mahram pelanggan suara? Bagaimana kalau ada khunsa? Nah, kalau ada khunsa pun sama dipelankan, sebab sing arani khunsa, sing arani wandu iku mungkin lanang, mungkin wadon. Lah, daripada kita beresiko melantangkan dan menyaringkan suara ternyata wandu itu laki-laki, maka lebih baik dari sejak awal kita tidak memelangkan suara untuk saddud dzari'ah. Ini sebagai langkah preventif. No, sapa weru wanduwe iku asliye lanang. Jadi luwih selamat aslam. Kenapa perlu memelankan suara? Khosyatal fitnati, krono wedi fitnah. Ya tadi, suara wanita itu bisa memicu fitnah. Lah, agar jangan sampai fitnah itu terjadi, maka ditutup caranya dengan jangan nyaring-nyaring, jangan lantang-lantang. Qala ngandika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Fala takhda'na mongko aja ngrendahaken sapa sira kabeh. Niki khitobe ning istri-istriye Kanjeng Nabi, nisaun Nabi. Fala takhda'na mongko aja ngrendahaken sapa sira kabeh, nune nang jamak niswah, jadi sira kabeh bil qawli kelawan ucapan. Jadi aja di lagu-lagu ngomongnya, aja di ganjen-ganjen ngomongnya, aja di lamun jare wong wetan si ojo kemenyek, aja di ganjen-ganjen, aja di leon-leon. No. Sebab wong wadon niku kapan suarai di ganjen-ganjen. Maju mundur. Iya. Yang terjadi fayat ma'a mongko sebabe kepengen sapa alladzi wong fi qalbihi kang iku tetep ing dalam ati alladzi maradun utawi sakit. Maka orang-orang yang hatinya kotor, hatinya berpenyakit, Victor, pikirannya kotor, wong sing ngeres, lah itu nanti mendengar suara-suara seperti itu, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi dalam agama. Mikirnya akhirnya sing ora. Mane bagusnya mengkonon wong wadon. Misale ana wong sing bertamu ning omah kono kan. Assalamualaikum ning gange. Dheweke sing nemoni. Nah, niku jawabe aja di lagu-lagu, aja di ganjen-ganjen. Waalaikumsalam. Nah, anu bape wonten mboten? Sepedal. Iya. Sebab uang kapan fi qalbihi marad, ketika dia melihat senyum, ketika dia mendengar suara lembut, itu pikirannya akan melayang kemana-mana. Itu masalahnya. Mane kula saestu temenan pernah mertamu ning salah siji pondok gede ning Jawa Timur, ninggal abahe kiai niku lagi tindakan, lagi lelungan. Sing nemoni anak keninggane anak wadon sing nemoni. No, iya. Kula langsung kelingan ning kitab. Lamun sing durung pernah ngaji kitab siap, langsung responnya, tanggapannya, ning anak iki kiai ora sopan kemen ngomongnya apa ya? Iya. Kasar, ngomongnya kasar. Kasar bukan dalam bahasanya, dalam lahjahnya, dalam suaranya itu, suaranya. Tapi kalau sing wis ngaji kitab, oh ya masya Allah, kita lagi ngamalakan kitab gini. Takhda'na bil qawli utai maknane takhda'na bil qawli iku tulayyinna nglemesaken sapa sira kabeh kalama kunna ing omongane sira kabeh. Utawi maknane maradun iku fusukun, kefasikan. Ya kefasikan itu artinya apa ya? Ya pikiran kotor lah.
pikiran kotor, wa qillatu wara'in lan kidike wiraki. Jadi ini akan menjadi bahaya, akan menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang memang tidak wirai, yang pikirannya kotor, yang otaknya ngeres. Lah tapi je, Ari Kaji Sapro kan otaknya beli ngeres. No, wonge masya Allah bagus lah. Iya lagi beli ngeres, sapa weru ninggang lagi ngeres. Yo ngarane gak menusa. Apa yang terjadi pada orang lain itu ya sangat mungkin bisa juga terjadi pada kita. Jadi jangan dikira dosa dan maksiat itu hanya bisa dilakukan oleh orang biasa. No, ustadz kiai pun selama masih manusia maka potensi melakukan dosa itu tetap saja ada. Potensi itu tetap ada. Wa hadza utawi iki ku ya dulu nuduhaken apa hadza ala anna sautal mar'ati ngatasi setune suare wong wadon iku qad yuthiru terkadang memicu apa sautul mar'ah al fitnata ing fitnah. Lah karena bisa memicu fitnah fayutlabu mongko den supri minha saking mar'ah apa khafdus sauti ngalonaken suara bihadratil ajanibi ing dalam sandinge pira-pira wong lanang liyan. Karena bisa memicu fitnah maka diinstruksikan, yang diperintahkan, dituntut pada para wanita untuk memelankan suara ketika berada di samping laki-laki yang bukan mahramnya. Liqaulihi ta'ala, karena dawi Allah ta'ala. Kemudian tadi dikatakan bahwa seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah ta'ala rupani dawuh wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Manane wala yubdina lan ora mertelaaken sapa nisa zinatahunna ing panggonan perhiasan nisa illa ma kecuali perkara dhahara kang pertela apa mak minha saking zinatahunna. Wal masyhur utai pendapat kang masyhur indal jumhuri ing dalam mungguh akeh-akeh ulama iku annal murada setune kang dikarepaken bizinati kelawan zina iku mawadhi'uha pira-pira panggonane zina. Jadi tempat-tempat yang biasa dipakaikan perhiasan. Wa ma utai perkara zahara kang pertela apa mak minha saking zina huwa ya ma zahara minha ikwal wajhu wajah wal kafani lan epek-epek loro. Rawang riwayataken sapa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyani Abu Dawud an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabihin annaha setune Ummu Salamah iku sa'alat takon sapa Ummu Salamah nyuwun pirsa an-nabiy Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atusolli anata salat sopal mar'atu wong wadon fi dir'in ing dalem gamis. Kiai bengen maknane klambi kurung wa khimarin lan kerudung walaisa lan oranan iku alaiha ing atase mar'ah apa izarun tapi kala ngandika sapa Kanjeng Nabi idza kana ing dalem nalikane apa dirku gamis atau klambi kurung aniku sabighon kang longgar yughati kang bisa nutupi apa dirak zuhura qadamaiha ing pira-pira jabahe delamakan lorone mar'ah. Piro-piro zahire delamakan lorone mar'ah. Dir'un, apa maknane dir'un? Iku qamisul mar'ati gamise wong wadon alladzi yughatti kang nutupi apa qamis badanaha ing awake mar'ah warijlaiha lan sikil lorone mar'ah. Khimar, apa maknane khimar? Iku mak perkara tughatti kang nutupi bihi kelawan mas sopal mar'atu wong wadon nutupi roksaha ing sirahe mar'ah. Jadi untuk menutupi kepala ya kerudung jare wong kene. Sabihun, maknanya sabih apa? Iku tawilun kang dawa. Wa wadihun lan iku pertela. Annahu taistune kelakuan iku idza ghatta. Ing dalem nalikane nutupi apa qamis, apa gamis, zuhura qadamaiha ing pira-pira zahire delamakan lorone mar'ah halal qiyami ing dalem nalikane ngadeg war ruku ilan rukuk sadalah mongko dadi nglembreh apa komis apa gamis
Insa dalam mongko dadi nglembreh apa gamis asna as-sujudi ing dalam tengah-tengah sujud. Wa ghatta lan nutupi apa gamis batinal qadamaini ing jeroe gelamakan loro. Lindimami ba'diha krana dadi kumpule sebagian mar'a ila ba'din maring sebagian kang liyan seperti yang dijelaskan di awal tadummu ba'daha ila ba'din pun. Wal amatu karrajul, bahwa auratnya wanita budak itu seperti aurat laki-laki, itu maksudnya apa? Ai fi satril aurati, tegese ing dalam nutupi aurat, fis sholatin dalam sholat. Jadi maksudnya ketika sholat. Adapun di luar sholat, wanita budak seperti laki-laki, yakni auratnya itu seluruh tubuh. Amma kharijas sholati, anapun ing dalam sakjabane sholat, fahiya mengkoti amat iku kal hurrati kaya wadon merdeka. Wallahu a'lam. Jadi dalil bahwa seluruh tubuh wanita yang merdeka aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan ialah ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah wanita-wanita itu memperlihatkan tempat-tempat di mana dia biasa mengenakan perhiasan kecuali apa yang memang biasa tampak darinya. Jadi artinya tempat-tempat perhiasan yang tidak biasa tampak itu harus ditutup. Yang biasa tampak itu tidak tertutup, tidak apa-apa. Jadi ada dari semua tubuh yang harus ditutup itu ada yang dikecualikan. Apa itu? Ma dhahara minha. Menurut salah satu penafsiran yang dimaksud dengan ma dhahara minha adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dan yang dimaksud dengan azina itu bukan perhiasannya, tapi tempat-tempat yang dipakaikan perhiasan. Sampean kapan misalnya nganggo gelang kan otomatis di pergelangan lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua di samping ayat tadi ialah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan ulama ahli hadis yang lain dari Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah. Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah pernah bertanya langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita boleh sholat dengan mengenakan gamis dan kerudung tanpa tapi? Orang nganggo tapi. Orang go onder. Jadi sebagai langsung nganggo gamis baik karo nganggo kerudung. Apa jawaban Nabi? Kalau memang gamisnya itu panjang, longgar, bisa menutupi bagian atas dari kedua telapak kaki, maka cukup. Nggak apa-apa, walaupun tidak pakai onder, tidak pakai tapi. Asalkan itu gamisnya panjang dan bisa menutupi bagian atas dari kedua telapak kaki. Artinya apa? Ketika wanita itu berdiri, maka gamis itu menutupi bagian atas telapak kaki. Ini otomatis ketika dia rukuk, maka gamis itu akan ngelembre dan menutupi kakinya. Ketika sujud juga, maka bagian dalam telapak kaki itu akan tertutup. Ketika dalam posisi berdiri, itu bagian atasnya telapak kaki tertutup. Maka ketika rukuk dan sujud itu otomatis tertutup. Nah, faslun naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.